Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mujianto SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Katingan dari SMP Negeri 2 Katingan Tengah. Video kali ini berisi koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Kesimpulan dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti 1. Disiplin positif 2. Motivasi perilaku manusia 3. Posisi kontrol restitusi 4. Keyakinan sekolah atau kelas dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Yang pertama adalah disiplin positif. Cara penerapan disiplin positif yaitu dengan mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai kebajikan. Arah penerapan disiplin positif yaitu disiplin yang dapat mengontrol diri dalam segala tindakan, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan paksaan, ujian, apalagi hukuman. Yang kedua, guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu terdiri dari 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang ketiga adalah posisi kontrol restitusi. Dalam posisi kontrol restitusi, guru bertindak sebagai 1. Penghukum 2. Pembuat merasa bersalah 3. Teman 4. Pemantau dan yang kelima adalah manajer. Dari kelima posisi kontrol tersebut, posisi terbaik adalah posisi kontrol sebagai manajer. Karena dalam posisi kontrol sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Selanjutnya, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada murid. Yang keempat adalah pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Yang kelima adalah tahapan segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi, terdapat 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ketiga tahapan segitiga restitusi tersebut berupaya untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya saya akan menjabarkan keterkaitan antar materi budaya positif dengan materi-materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, peran dan nilai guru penggerak, serta visi guru penggerak. Keterkaitan budaya positif dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh kembang murid sesuai kodrat yang ada pada murid. Selanjutnya, keterkaitan antara budaya positif dengan peran dan nilai dari guru penggerak adalah budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Selain itu, guru juga harus memiliki peran yaitu sebagai penggerak dalam membangun budaya positif di sekolah.
Keterkaitan selanjutnya adalah antara budaya positif dengan visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda di luar dugaan? Saya telah memahami konsep inti dari modul 1.4 tentang budaya positif. Pemahaman ini akan saya aplikasikan dalam lingkungan sekolah, serta saya imbaskan kepada rekan guru lain. Adapun hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah bahwa penghargaan dapat mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada diri saya adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol yang biasa saya lakukan di sekolah kurang tepat. Seharusnya saya berperan sebagai manajer yang menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya pernah menangani siswa yang merokok di kelas saat jam istirahat. Kasus tersebut saya selesaikan menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa senang karena dapat menerapkan segitiga restitusi dalam menangani sebuah persoalan dan menjadikan murid mampu belajar dari kesalahan yang telah diperbuat. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang dimiliki. Sedangkan yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya, posisi kontrol saya adalah sebagai penghukum dan pemantau. Pada saat itu, saya merasa bersalah karena harus memberikan hukuman jika anak berbuat kesalahan. Namun setelah mempelajari modul budaya positif, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya tentu saja menjadi sangat senang, dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Saya pernah melakukannya, namun hanya pada satu tahapan saja, yaitu tahap menstabilkan identitas. Contohnya, seperti menyatakan bahwa setiap orang pasti bisa melakukan kesalahan, atau tidak ada manusia yang sempurna. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal-hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid, agar budaya positif ini bukan hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, namun juga di rumah, agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah
atau di lingkungan manapun. Terima kasih. Salam guru penggerak.